Mari kita membaca dari surat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3, kita akan baca mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Saudara, ini adalah satu contoh kehidupan Kristen yang juga saya pernah khotbahkan mengenai Rasul Paulus dalam hidupnya masa lalu dan masa setelah bertobat. Nah, inti daripada perubahan kehidupan orang Kristen itu dimulai dari kelahiran baru. Banyak orang yang menjadi Kristen yang tidak melalui kelahiran baru. Ya, kalau ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Ya, karena saya dulu punya toko saya kurang laris, lalu didatangi seorang hamba Tuhan, didoakan langsung laris. Nah, karena toko saya laris, saya mau jadi Kristen. Oh, gitu ya. Jadi jadi Kristennya karena toko dari nggak laris jadi laris. Wah, ada yang tanya lagi, kenapa kamu jadi Kristen? Ya, karena saya dulu sakit-sakitan. Lalu ada hamba Tuhan yang datang mendoakan dan menumpangi tangan saya, langsung saya sembuh. Maka saya jadi Kristen. Atau ada orang lain yang jadi Kristen bukan karena ada kasus apa-apa. Tetapi kalau tanya, kenapa kamu jadi Kristen? Ya, karena orang tua saya Kristen. Maka saya jadi Kristen. Ini adalah contoh-contoh Kristen yang KTP. Atau Kristen yang tanpa pertobatan. Kristen yang tidak pernah kelahiran baru. Kristen yang karena ada momentum khusus atau kejadian-kejadian khusus, ya dia ngalami kesembuhan tadi atau ngalami tokonya laris, atau ya karena orang tuanya Kristen jadi Kristen. Atau banyak hal-hal lain. Ya, ada orang yang katanya tiba-tiba kepingin jadi Kristen karena melihat gereja itu tergerak hatinya. Ya, ada yang bilang gitu. Tapi saudara, awal kekristenan itu sangat penting. Kalau orang dimulai dari hal yang salah dan dia melanjutkan terus yang salah, maka dia akan jadi Kristen yang salah itu, mengembangkan hal-hal yang salah. Makanya kita tidak heran kalau ada orang yang jadi Kristen sudah puluhan tahun, tapi konsepnya masih misalnya pikir, kalau Tuhan menyertai, pasti toko saya laris, misalnya begitu ya. Kalau Tuhan menyertai, pasti saya nggak mungkin sakit. Kenapa dia berpandangan-pandangan seperti ini? Ya karena dia awalnya jadi Kristen, ya pikirannya seperti itu. Sembuh dari penyakit, toko laris, atau didoakan pendeta langsung sukses dan sebagainya. Sehingga konsepnya jadi Kristen itu masih tetap nggak beres, meskipun sudah puluhan tahun. Tapi kelahiran baru itu adalah titik poin di mana seseorang melalui pintu masuk kelahiran baru ini, dia baru memperoleh kelimpahan berkat surgawi yang luar biasa. Nah, ini saya mau tegaskan ya. Jadi orang yang melalui kelahiran baru, dia baru bisa masuk dalam kelimpahan surgawi, berkat surgawi yang luar biasa. Nah, kelimpahan berkat surgawi itu tidak diterjemahkan dengan asal kaya, asal sembuh dari penyakit, asal sukses segala usaha dan sebagainya. Tidak. Apa sih kelimpahan berkat surgawi itu? Nah, seringkali orang berpikiran kalau kelimpahan berkat itu ya pokoknya wah saya tambah berkat Tuhan, wah saya tambah luar biasa sukses ya, usaha saya tambah sembuh dari segala penyakit. Selalu orientasinya itu namanya berkat. Ya, anak cucu saya baik-baik, keluarga saya sehat-sehat, itulah berkat. Tapi apa konsep sebetulnya berkat sebagai orang Kristen?
Nah, kalau kita lihat dari kehidupan Rasul Paulus ini, Rasul Paulus mengalami apa? Begitu dia mengalami kelahiran baru, mengalami pertobatan, dia mengalami apa yang disebut dengan perubahan nilai. Jadi orang Kristen harus ada perubahan nilai. Kalau nggak ada perubahan nilai, pasti ada something wrong. Ya, saya kasih contoh misalnya tadi. Orang yang belum Kristen, orientasinya apa? Orientasinya hidup bisa kaya raya, sukses. Setelah jadi Kristen, ternyata orientasinya dia tetap sama, hidup menjadi kaya raya dan sukses melalui jadi Kristen. Jadi tujuan dia sebelum jadi Kristen bisa kaya raya dan sukses. Setelah jadi Kristen pun bisa kaya raya dan sukses. Maka tidak ada orientasi hidup yang berubah sama sekali. Cuma dulu mungkin pakai patung-patung berhala, ya. Sekarang pakai Tuhan Yesus untuk kesuksesan. Betul ya? Tujuannya nggak berubah. Dulu sakit-sakitan tujuannya sembuh. Kemana-mana nggak bisa sembuh. Masuk Kristen sembuh. Nah, berarti jadi Kristen tujuannya tetap memperoleh mujizat. Hidup sembuh, hidup berhasil, hidup sukses, hidup tujuan apapun bisa tercapai. Ini nilai hidup tidak pernah berubah. Tetapi saudara, kalau yang tadi kita baca riwayat Rasul Paulus ini, Rasul Paulus langsung bilang di dalam pertobatannya ada nilai yang langsung berubah. Apa itu nilai yang langsung berubah? Rasul Paulus bilang, dulu yang kuanggap untung, sekarang kuanggap berugi. Karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia daripada segala-galanya. Nah, perhatikan ini ya. Ini ada perubahan nilai. Dulu yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Dulu yang saya bangga-banggakan, sekarang nggak ada nilainya apa-apa. Bahkan bisa sebaliknya. Dulu yang kuanggap brengsek dan tidak ada artinya apa-apa, sekarang bagiku itu sungguh mulia dan luar biasa. Itu yang Paulus alami. Apa yang dulu dibanggakan oleh Rasul Paulus? Kedudukannya dia sebagai orang Farisi, orang anggota Sanhedrin, orang yang begitu terpandang di masyarakat, orang yang begitu hebat, orang yang begitu luar biasa, dan itu menjadi kebanggaan. Tapi Paulus sekarang bilang itu semua jadi sampah bagiku. Nah, sekarang coba saudara dan saya pikir apa yang dulu saya anggap banggakan sekarang jadi sampah. Dan apa yang dulu saya anggap sampah sekarang ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Itu mesti ada bagi orang yang benar-benar sudah dilahir barukan dan bertobat. Nah, yang kedua yang saya mau ungkapkan adalah orang yang sudah ada perubahan nilai, maka orang itu mesti ada perubahan prioritas hidup. Jadi tidak mungkin orang yang berubah nilainya lalu prioritasnya tetap sama. Nggak mungkin. Orang yang sudah berubah nilai hidupnya, dia akan berubah arah hidupnya dan berubah prioritas dan apa yang dia perjuangkan. Kalau dulu sebelum bertobat perjuangannya A, setelah bertobat perjuangannya tetap A. Itu nggak ada perubahan prioritas apa-apa dalam hidupnya dia. Dulu yang terutama harta, sekarang juga harta. Ya, apa yang diperjuangkan, nilai apa yang berubah dalam hidupnya, itu nggak ada. Tapi Rasul Paulus sangat-sangat jelas. Dulu yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Dulu yang kuanggap sangat berharga, sekarang kusampahkan. Wah, ini luar biasa. Nah, saudara, salah satu hal yang saya mau ambil contoh dari perubahan nilai ini dan perubahan perjuangan adalah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis.
Ya. Kebahagiaan orang yang benar-benar sudah mengalami kelahiran baru, pertobatan dalam hidupnya, itu kebahagiaannya itu berubah. Kebahagiaannya itu berganti. Mari kita baca dari Yohanes pasal 3. Ini ayat yang sebenarnya sudah sangat terkenal, tapi saya sangat senang kalau diingatkan dengan membaca ayat ini. Karena inilah memang yang seharusnya menjadi semboyan kita juga dalam hidup ini. Yohanes pasal 3, ayat yang ke-30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Coba perhatikan ayat 29, saya baca. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki. Itu Yohanes merasa dia adalah sahabat mempelai laki-laki itu, yang berdiri dekat dia, dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes Pembaptis waktu bicara seperti ini adalah pada saat banyak murid-muridnya yang justru meninggalkan dia dan mengikut Tuhan Yesus. Dan boleh dikatakan secara mungkin prestasi dan prestise itu Yohanes Pembaptis ya kelihatannya merosot kan, bahwa ini kok murid-muridnya malah tambah lari dari dia dan mengikut Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, itulah sukacita. Ya, justru bukan membawa orang datang kepada saya, tapi membawa orang datang kepada Kristus. Karena dia adalah sahabat mempelai itu. Dan kalau sahabat mempelai itu melihat mempelai itu ketemu pasangannya, dan dia mendengarkan suara daripada mempelai itu, itulah sukacitaku. Dan dia katakan, sukacitaku sudah penuh. Maka diakhiri dengan kalimat, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Inilah sukacita dari orang yang sudah mengalami kelahiran baru dan pertobatan. Orang yang mengalami kelahiran baru dan pertobatan bukan memperjuangkan si aku, tapi bagaimana si aku dihancurkan dan Kristus yang dimuliakan. Itulah pertobatan orang yang percaya. Siapa di antara saudara yang sudah merasa si aku hancur lebur tanpa ada sedikit pun sisanya? Ada? Nggak ada kan? Termasuk saya. Masih ada si akunya. Berarti kehancuran si aku ini nggak pernah selesai seumur hidup. Benar? Ini adalah proses kehancuran keakuan dalam seluruh hidup kita. Justru nggak boleh disuburkan. Tapi sekarang banyak gereja-gereja yang malah menyuburkan keakuan. Banyak gereja-gereja yang mengatakan, kamu hebat, kamu luar biasa, minta apa saja Tuhan akan nuruti kamu. Dengan iman kita bisa minta Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita mau. Wah, itu malah akunya malah disuburkan. Kamu hebat, kamu luar biasa, kendalikan Tuhan menuruti keinginanmu. Malah Tuhan yang dikendalikan. Malah Tuhan yang harus tunduk dengan kemauan kita. Kamu memang luar biasa. Nah, itu bagi saya itu ajaran setan. Alkitab justru tidak pernah mengajarkan keakuan kita yang terus makin berkembang dan makin luar biasa. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita keakuan kita yang justru makin lama harus makin diturunkan, makin dihancurkan. Dan ini dikatakan, inilah sukacita sebagai orang yang sudah diperbarui. Beda ya. Kalau semangat dunia adalah saya harus yang makin dihargai, saya yang harus makin diutamakan, saya seharusnya yang makin hebat. Tapi spirit daripada iman Kristen yang benar, saya yang harus makin ditiadakan. Nah, ini tidak mudah.
Ini saya yakin orang kalau diperhadapkan kepada sini, tidak ada orang yang berani sombong mengatakan, saya sudah hancur keakuan saya. Nah, kalau sudah ngomong gitu, itu pun menunjukkan dia masih punya keakuan. Yang membanggakan dirinya sudah dihancurkan keakuannya. Orang kalau dihancurkan keakuannya itu sudah tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong dan tidak bisa membanggakan diri bahwa ini saya sudah hebat di dalam menghancurkan keakuan saya. Itu menunjukkan keakuanmu masih ada. Oke. Ini sedikit contoh ya. Nah, lalu yang berikutnya yang saya mau tekankan adalah orang yang sudah diperbarui dalam Kristus. Itu orang yang orientasinya adalah teosentris. Ya, ini saya khotbah saya ini bertemakan mengenai berakar dan bertumbuh. Ya, teosentris. Teosentris berarti berpusat kepada Allah, bukan berpusat pada diri sendiri. Termasuk di dalam mengenal kebenaran itu bersifat teosentris. Banyak sekarang orang-orang di dalam bergereja tidak mau bersifat teosentris di dalam pengenalan akan kebenaran. Ya, pengenalan akan kebenaran bersifat malah bersumber pada diri sendiri, bersumber pada kebenaran diri sendiri. Perhatikan di ayat 9, coba kita lihat. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Perhatikan, bukan kebenaranku sendiri, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kepercayaan kepada Kristus itu kebenaran yang bagaimana? Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya, orang yang berorientasi pada teosentris adalah orang yang tidak bersumber kebenaran dari kemampuan diri sendiri. Nah, saudara, saya di dalam barusan pembahasan teologi di Denpasar, saya jelaskan mengenai arti teologi. Apa arti teologi? Dari kata theos dan logi. Theos itu adalah Allah, logi adalah ilmu. Maka kalau diterjemahkan secara sains, teologi adalah ilmu tentang Allah. Nah, ini nanti kita mau belajar doktrin Allah di STRIS. Ya. Nah, ilmu tentang Allah. Ada sesuatu yang ganjil kan dalam kalimat ini? Saudara masa ganjil nggak? Kalau ilmu tentang Allah. Kalau kata ilmu tentang Allah berarti Allah itu jadi objek. Saya subjeknya. Maka Allah saya teliti. Ya kan? Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang misalnya biologi. Ilmu tentang kehidupan, bio. Ya, lalu saya teliti. Ya, bisa meneliti binatang, bisa apa, dibawa ke laboratorium, di operasi dan sebagainya. Saya bisa meneliti itu. Tapi kalau ilmu tentang Allah, bagaimana saya meneliti Allah? Allah bukan barang, bukan benda yang saya kemudian bisa bawa di laboratorium, lalu saya utak-utik tentang Allah itu, lalu saya simpul-simpulkan tentang Allah. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta. Saya adalah ciptaan. Bagaimana justru sang pencipta jadi objek penelitian daripada ciptaan? Itu nggak mungkin. Bagaimana saya meneliti Allah? Saya nggak sanggup meneliti Allah. Maka itu kalimat yang salah. Bukan belajar tentang Allah, tapi saya kalimatnya rubah. Belajar kepada Allah. Itu mestinya pengertian teologi yang benar. Bukan belajar tentang Allah. Kalau tentang Allah, Allah jadi objek. Kalau belajar kepada Allah, berarti Allah jadi subjek. Berarti kalau belajar kepada Allah, sumbernya bukan pada kebenaran saya sendiri. Sumbernya adalah kebenaran Allah sendiri. Itu belajar kepada Allah.
Jelas ya? Jadi orang yang bertobat, saya yakin dia bersifat teosentris. Orang yang bersifat teosentris, dia tidak mendirikan kebenaran dia sendiri. Tapi kebenaran itu berasal dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mengerti kebenaran yang berasal daripada Allah? Atau kebenaran yang dari diri kita sendiri? Siapa Allah yang Anda sembah? Apakah Allah yang berasal daripada Allah kebenarannya? Atau kebenaran dari pikiran saya sendiri? Nah, kenapa terjadi begitu banyak aliran gereja? Kenapa begitu banyak terjadi pengajaran-pengajaran yang saling bertentangan? Saya yakin cuma satu sebabnya. Karena kebenaran itu tidak berasal dari Allah, tapi dari analisa manusia sendiri. Maka kesimpulannya lagi adalah, kalau begitu, bagaimana kita bisa mengenal kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran? Ya, kita mesti belajar dari Allah. Bagaimana belajar dari Allah? Nah, Allah sudah memberikan firman-Nya kepada manusia. Maka arahnya adalah kebenaran yang dari Allah. Allah yang berikan firman-Nya. Bukan kita yang meneliti tentang Allah. Tapi Allah yang memberikan firman-Nya. Dan memberikan firman-Nya melalui apa? Melalui nabi dan melalui rasul. Dan Yesus Kristus sendiri datang ke dunia menyatakan kebenaran, dan dia adalah pusat daripada seluruh kebenaran. Karena itu dasar gereja yang sudah pernah kapitalisasi sama saya pasti juga tahu. Dasar gereja itu adalah para nabi, para rasul, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dan semua itu ajaran para nabi, ajaran para rasul, dan Kristus sebagai batu penjuru, semuanya sudah tertulis lengkap di Alkitab. Maka tidak ada kebenaran lain kecuali dari Alkitab. Tapi sekarang masalahnya banyak orang juga baca Alkitab, ajarannya beda-beda. Karena apa? Karena Alkitab dijadikan objek. Maka kalau kita kembali kepada teosentris, Alkitab seharusnya jadi subjek, bukan objek. Maksudnya adalah Alkitab jadi subjek itu apa? Kebenaran Alkitab ini yang seharusnya memimpin hidup saya. Bukan saya yang menentukan Alkitab harus menjadi seperti apa. Nah, seringkali orang membaca Alkitab bukan bagaimana Alkitab memimpin saya, tapi bagaimana saya mengartikan Alkitab. Nah, itu juga beda. Kalau bagaimana Alkitab memimpin saya berarti harus benar-benar terbuka untuk menerima apa yang Alkitab mau katakan kepada saya. Bukan apa yang saya mau Alkitab bicara tentang saya. Itu lain loh. Kalau kita sudah baca Alkitab dengan sikap apa yang saya mau Alkitab bicara sama saya, berarti saya cuma mau yang menuruti selera-selera saya kan. Saya baca Alkitab untuk meyakinkan saya bahwa Alkitab bicara sesuai dengan selera saya. Tapi kalau kita memohon supaya Alkitab yang memimpin akal budi saya, mungkin ada hal-hal yang saya nggak suka, tapi Alkitab bicara, saya mau tunduk. Mungkin ada kebenaran-kebenaran yang sulit saya terima, tapi itu Alkitab yang bilang, saya mau diubahkan sesuai dengan maksud Alkitab. Nah, inilah yang Paulus juga katakan, saya sekarang berjuang dalam kebenaran yang bukan dari kebenaran saya sendiri. Paulus menyadari dulu dia sebelum bertobat, dia bikin kebenaran-kebenaran sendiri. Tapi setelah dia bertobat, dia kembali kepada kebenaran yang datang dari Allah. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang Kristen harus belajar. Belajar bagaimana? Belajar yang sesuai dengan maksud Alkitab. Jadi kalau orang Kristen tidak mau belajar, saya yakin dia akan banyak tersesat. Apalagi meninggalkan Alkitab. Apalagi tidak mau menghargai firman. Sekarang banyak pendeta-pendeta yang tanpa Alkitab bisa ketemu Yesus, ngobrol-ngobrol. Ya, wah, saya digandeng Tuhan Yesus, jalan-jalan ke surga. Tapi ditolak kembali lagi ke dunia. Ya, diajak jalan-jalan ke neraka. Wah, neraka baunya busuk katanya. Ya, banyak bintang-bintang film di sana yang masuk neraka.
dan sebagainya. Itu malah banyak orang yang tertarik dengan pendeta-pendeta model gitu. Ya, nanti kapan-kapan kalau sempat mungkin juga melalui kuliah studi saya kasih contoh-contoh pendeta-pendeta pengawuran yang ngajari orang macam-macam tapi semua jemaahnya percaya. Heran kan? Dan itu sebenarnya kita harus bersedih hati. Begitu banyak jiwa yang disesatkan oleh pendeta-pendeta yang nggak beres. Yang ngaku-ngaku ketemu Tuhan bisa meramal, ya sampai-sampai ada pendeta yang berani mengatakan, saya dikasih tahu Bapak, Allah Bapak, kapan hari kiamat itu datang. Dia berani bilang gitu mana? Loh, itu bukan hal yang sulit, dia bilang. Kalau ada yang tanya, loh, Tuhan Yesus saja nggak tahu kok Bapak bisa tahu. Ya toh? Iya, itu salahnya Tuhan Yesus. Saya ini anaknya Bapak kok. Jadi saya kalau mau tahu tentang hari kiamat tuh gampang kok. Caranya gimana? Caranya ya cuma tanya aja. Bapak di surga, kapan hari kiamat? Nah, Bapak yang di surga pasti, saya namanya anak, ya kasih tahu dong sama anak. Antara Bapak sama anak itu tidak ada rahasia-rahasia lagi. Lalu kalau ada yang tanya lagi, loh kok Tuhan Yesus tetap tidak tahu? Ya salahnya Tuhan Yesus. Tahu salahnya Tuhan Yesus apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah tanya sama Bapak. Ya salahnya sendiri, tidak pernah tanya. Coba Tuhan Yesus kalau tanya, ya dikasih tahu. Ya, ini pendeta model seperti ini sekarang malah berani sekali, luar biasa sekali, sampai dia pernah bilang, apapun rahasia di surga, Tuhan kasih tahu sama saya. Tidak ada satupun yang rahasia bagi saya di surga. Ini saya ngomong ini bukan saya ngawur ya. Saya dengar sendiri dari rekamannya. Ya, saya ngumpulin khotbah-khotbah yang memang bukan maksud saya mau maksudnya menjanjikan, tidak. Tapi maksudnya untuk memberi warning bahwa sekarang ini sudah bermunculan pendeta-pendeta yang nggak beres, yang menyesatkan banyak jemaat. Kita sudah banyak bilang, kita pun sebenarnya tidak usah heran dengan hal seperti itu, karena Alkitab sudah bilang nanti akhir zaman banyak bermunculan nabi palsu, rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu, hamba-hamba Tuhan palsu yang menyesatkan jemaat. Sedapat mungkin orang-orang pilihan pun disesatkan. Itu Alkitab yang bilang. Ya, itulah juga karena itu perjuangan engkau. Ya, karena itu saya juga mengajar di mana-mana. Saya sampai keliling-keliling juga, Balikpapan, Samarinda, Solo, sekarang ditambah Denpasar. Kita keliling terus memberikan ajaran kebenaran. Sampai kapan? Sampai mati. Guru saya sudah memberi contoh, yaitu pendeta Sementong juga mengajar di mana-mana. Ya, beliau punya porsi internasional, saya punya porsi lokal aja. Ya, berjuang terus. Saudara juga mestinya begitu. Kita semua punya teman, kasih tahu apa yang kamu dapat di gerejamu itu tidak benar. Kamu mesti belajar baik-baik. Istri. Ini memang sering sekali ini di sini pagi. Memang mungkin bagi yang kerja pasti ada kendala. Tapi mungkin juga ada orang-orang yang kita punya teman yang pagi bisa ada waktu lowong 2 jam, disikan 2 jam untuk belajar dulu. Setelah itu mau kerja silakan. Ya, kenapa kita waktu kerja juga bisa makan? Ya, makan kan juga butuh waktu kan? Ada jam istirahat, jam makan. Ini juga pakai. Mungkin seminggu sekali saja, 2 jam, hari Selasa. Oke. Kembali ke sini lagi. Jadi Rasul Paulus sendiri sekarang sudah bersemangat mencari kebenaran bukan dari dirinya sendiri. Tapi dia bersemangat mencari kebenaran yang bersumber dari Allah. Dia benar-benar sudah sadar, dicelikan mata rohaninya, dia juga sudah kapok, artinya dia tidak mau lagi berorientasi pada kebenaran dari dirinya sendiri. Makanya heran sekali ya, kalau ada orang Kristen sudah puluhan tahun masih bikin kebenaran dari dirinya sendiri. Bukan kebenaran yang berasal dari Allah. Dan akunya masih terus makin lama makin subur. Bukan akunya makin lama makin dihancurkan.
Saya pernah khotbah di satu persekutuan, yaitu orang ini tergila-gila sama mujizat terus. Saya kasih tahu sama dia waktu saya khotbah, mujizat itu memang dipakai Tuhan, bisa dipakai. Tapi yang mempertobatkan kita itu bukan mujizatnya. Yang mempertobatkan kita itu adalah anugerah Allah. Karena apa? Karena banyak bukti orang setelah melihat mujizat masih tetap tidak percaya. Coba lihat bangsa Israel, mujizatnya kurang apa lagi? Selama perjalanan di padang pasir, terima mana, makanan turun dari langit, ya, laut terbelah, ada tiang awan, ada tiang api, ya, tiang api waktu malam, tiang awan waktu siang. Kurang apa lagi tuntunan Tuhan? Ya, sampai mereka kehausan juga dikasih air dengan mujizat yang luar biasa. Masih tetap apa? Keras hati. Tetap tidak mau percaya. Jadi saya bilang mujizat tidak mempertobatkan orang. Yang mempertobatkan orang itu apa? Anugerah Allah. Kalau Allah tidak kasih anugerah, kamu biarpun lihat mujizat 1000 kali, tetap tidak percaya. Itu bagaikan Firaun juga melihat tula-tula yang diberikan Allah. Berkali-kali sampai tula terakhir, anak sulung mati, baru menyerah. Tapi menyerahnya tanda petik. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dia langsung sadar, kurang ajar, gua sudah ditipu. Kejar lagi Israel itu, wajar. Akhirnya tentaranya tenggelam semua. Itu kalau kita lihat film Ten Commandments, ya. Nah, saudara, jadi bukan itu orientasi kita. Orientasi kita adalah biarlah aku makin kecil, tapi Kristus yang makin besar. Itulah kebahagiaan bagi orang yang sudah beriman. Nah, jadi orang yang sudah punya orientasi kepada nilai yang paling utama dalam hidupnya, maka dia akan mati-matian. Dia meninggalkan semua yang lama bagaikan sampah dan akan memperjuangkan yang paling mulia, yaitu Yesus. Makanya Paulus bilang pengenalanku akan Yesus jauh lebih mulia dari semua pengenalan-pengenalan yang lain. Cuma pengertiannya bukan lalu ya sudah semua pekerjaan yang dulu saya banggakan saya buang aja sekarang. Saya sekarang mau jadi pendeta saja. Nah, apakah semua orang yang bertobat harus jadi pendeta? Ya jawabannya tidak. Ini jangan salah mengerti yang dimaksud Paulus. Saya membuangnya jadi sampah dan saya menggantikan dengan hal yang baru, yaitu Yesus, pengenalan akan Yesus. Maksudnya apa sih? Maksudnya sekarang orientasi hidup sudah berubah. Kalau dulu kebanggaannya adalah kedudukan, pangkat, dan kehebatan diri, sekarang kebanggaan saya cuma satu, mengenal Yesus. Filipi 3 ayat 10. Paulus bilang apa? Coba lihat. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia. Berarti orientasinya udah berubah. Dulu yang dikehendaki Rasul Paulus apa? Dia mencapai kedudukan. Dia dihormati banyak orang. Dia punya prestasi yang hebat. Dipuji-puji. Tapi sekarang yang dikehendaki adalah mengenal dan kuasa kebangkitan. Dan dalam persekutuan dengan penderitaannya. Ya, siapa orang yang punya keinginan seperti ini? Itulah mestinya jadi orang-orang percaya, saudara dan saya. Saudara dan saya seharusnya mempunyai keinginan seperti yang ditulis Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Jangan saudara bilang, oh ya ini untuk Paulus saja. Saya tidak punya pemikiran seperti itu. Nggak bisa. Kalau kita ngaku kita sudah orang Kristen, mestinya kerinduan kita adalah mengenal Dia, ya, dan kuasa kebangkitannya, dan dalam persekutuan dalam penderitaan. Itu orientasi kita. Nah, saudara, aplikasinya bagaimana? Aplikasinya saya pernah kasih contoh ya. Seorang yang dari retreat datang kepada saya lalu tanya sama saya, Pak, saya lagi bingung Pak, karena saya dituntut ini memprioritaskan pelayanan dalam hidup saya dan saya harus utamakan pelayanan dari segala-galanya.
Menurut Bapak yang penting yang mana antara tiga hal ini? Yaitu pelayanan, keluarga, dan pekerjaan. Ya, saya pernah sharekan ini kan, kalau saudara masih ingat. Lalu saya bilang, saya prioritaskan adalah semuanya bagi Allah. Bukan mana yang penting pelayanan atau pekerjaan atau keluarga, tapi semuanya bagi kemuliaan Allah. Itu yang penting. Berarti apa? Berarti pelayanan juga penting, keluarga juga penting, pekerjaan juga penting, karena semua bagi kemuliaan Allah. Ini namanya hidup integrated. Ini bukan hidup dualisme. Kalau hidup dualisme adalah di dunia rohani saya begitu saleh, di dunia duniawi saya begitu duniawi. Itu namanya dualisme. Itu namanya akhirnya kita menjadi orang yang punya dua dunia. Satu dunia milik Tuhan, itu gereja, pelayanan. Satu dunia milik saya, yaitu dunia duniawi. Saya bisa meraih segala keinginan-keinginan hawa nafsu saya di dunia duniawi. Dan saya baru mau melayani di dunia rohani. Itu tidak. Yang namanya dunia semua adalah milik Tuhan. Dunia pelayanan milik Tuhan. Dunia keluarga milik Tuhan. Dunia pekerjaan juga milik Tuhan. Tidak ada yang bukan milik Tuhan. Itu baru Alkitabiah. Jadi saya juga tidak setuju kalau ada hamba Tuhan yang misalnya calling, mari saudara siapa yang mau jadi hamba Tuhan, silakan maju depan. Ini panggilan mulia, panggilan kudus, dan panggilan yang paling penting dalam kehidupan Anda. Menjadi hamba Tuhan, memang itu betul. Tapi kalau yang tidak mau jadi hamba Tuhan, panggilan apa? Panggilan kurang mulia, panggilan kurang kudus, dan panggilan yang jelek-jelek itu yang tidak mau jadi hamba Tuhan. Akhirnya semua mau maju karena semua mau yang mulia, semua yang mau kudus, yang paling berkenan kepada Allah. Lalu yang tidak mau maju merasa, aduh saya orang terbuang dan orang hina. Enggak. Panggilan jadi hamba Tuhan adalah panggilan mulia. Panggilan jadi businessman adalah panggilan mulia. Panggilan untuk berkeluarga, panggilan mulia yang semuanya dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Saya baru menyadari konsep integritas ini pada saat saya menjadi reform. Pada waktu saya belum jadi reform, saya masih terpecah jadi dua. Hidup saya pelayanan demi kemuliaan Allah. Kalau belajar di teknik elektro demi duniawi. Akhirnya saya merasa berdosa terus kalau saya kuliah elektro. Tapi kalau pelayanan saya sukacita kayak di surga. Saya begitu kuliah lagi di elektro lagi merasa berdosa lagi. Jadi saya rasanya sudah tak tinggal lagi mari elektro. Saya tak melayani Tuhan secara full jadi hamba Tuhan. Inilah surgawi bagi saya. Kalau elektro duniawi. Nah itu konsep yang salah. Itu dualisme berarti. Ada dua dunia. Dunia elektro itu duniawi. Dunia rohani itu rohani. Tidak. Semua adalah demi untuk kemuliaan Allah. Hanya setelah saya disadarkan, saya dirasakan. Panggilan hidup saya di dunia elektro, saya belajar baik-baik. Di teknik elektro, sampai saya jadi teladan, saya jadi saksi. Saya membawa banyak orang jiwa-jiwa di teknik elektro untuk bertobat, datang kepada Tuhan. Di dunia rohani, saya juga akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara jangan pikir yang namanya dunia pelayanan pasti semua untuk Tuhan. Tidak tentu. Banyak orang terjun di bidang pelayanan untuk kepentingan diri sendiri. Banyak orang yang berdalih, saya melayani Tuhan, tapi semua untuk keakuan dia. Maka tidak ada bedanya pelayanan di dunia kelihatan rohani sama pelayanan di dunia bisnis. Sama-sama demi untuk keakuan. Tapi kalau orang sudah diubahkan hidupnya, apapun yang dia lakukan, semua bagi kemuliaan Allah. Kalau saya bisnis pun, bisnis saya bagi kemuliaan Allah. Saya berkeluarga, keluarga saya bagi kemuliaan Allah. Itu mestinya, itu namanya integrated, berintegritas, hidup yang berintegritas. Itu yang dijawab oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Masih ingat? Nanti kita baca. Ya. Kapan-kapan mestinya ada tes hafal ayat di sini ya.
1 Korintus 10 ayat 31. Cuma hafal ayat bukan lalu menjadi beban yang menyusahkan. Mestinya sukacita. Karena bisa belajar firman Tuhan dengan baik. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah, ini malah makan, minum, atau segala sesuatu yang lain, lakukanlah demi kemuliaan Allah. Bagaimana makan dan minum bisa demi kemuliaan Allah? Karena kita sadar tubuh kita milik Allah. Maka saya harus memelihara tubuh ini yang milik Allah. Kalau saya makan, ini demi kekuatan tubuh saya. Supaya tubuh saya juga boleh dipakai demi kemuliaan Allah. Itu maksudnya, makan, minum, lakukanlah semua demi kemuliaan Allah. Bukan demi kepentingan diri. Jadi saudara, saya boleh menyimpulkan khotbah saya hari ini bahwa orang yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, orientasi hidup berubah, kesukaannya juga berubah. Kalau dulu kesukaannya adalah bagaimana saya dihargai, sekarang kesukaan saya adalah Kristus boleh dimuliakan. Kalau dulu bagaimana saya makin lama makin tinggi, sekarang bagaimana saya makin lama makin dihancurkan. Kalau dulu yang paling berharga adalah bagaimana keinginan saya bisa tercapai. Sekarang yang paling berharga adalah bagaimana keinginan Tuhan yang boleh terlaksana. Nah, biarlah ini adalah satu perubahan-perubahan dalam hidup. Ya, kalau orang reform, saya tahu ada satu godaan dari orang reform. Kita seringkali mikir kalau orang yang tidak reform itu ingin cuma kepuasan emosi aja, ya, cari gereja yang gembrang yang bisa memuaskan emosi, ya. Lalu kita selalu bilang, itu rendahan, itu cari hanya kepuasan yang rendah. Lalu saya mau tanya, orang reform tidak cari kepuasan? Ternyata banyak orang reform yang cari kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan intelektual. Yang dicari bagaimana supaya intelektualku diisi oleh ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, yang macam-macam, yang Plato, yang Sokrates, yang apa segala macam. Otakku diisi semua dengan ilmu-ilmu tinggi. Inilah kepuasan. Ini namanya ilmu tinggi. Yang itu ilmu rendah, emosi-emosi tok. Ini ilmu tinggi. Main ini. Saya bilang dua-duanya sama. Satunya kepuasan emosi, satunya kepuasan intelektual, dan itu demi kepuasan dan kenikmatan. Satunya main emosi, satunya main otak. Tapi dua-dua mencari kepuasan dan kenikmatan bagi keinginanku. Akhirnya tidak puas, lalu keliling-keliling kemana-mana, selalu cari orientasinya apa? Supaya saya puas. Saya bilang kepuasan intelektual, kepuasan emosi tidak menunjukkan pertumbuhan rohani. Yang benar adalah apa? Yang benar adalah kepuasan rohani. Kepuasan rohani bukan berorientasi pada diri sendiri. Tapi kepuasan rohani itu persis seperti yang Yohanes Pembaptis katakan. Biar aku makin kecil, Kristus yang makin besar. Itu kepuasan. Bukan aku yang dimuliakan, Kristus yang dimuliakan. Itulah sukacitaku. Itu kepuasan Tuhan. Nah, biarlah ini boleh jadi berkat bagi kita semua.